Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi yang telah saya buat, yaitu Sistem Informasi Pendataan Mahasiswa Baru di Lingkungan Teknologi Informasi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Andi Mahaiza Gaswani dengan nomor stambuk F551201114. Tanpa berlama-lama, saya akan menjelaskan tentang aplikasi saya ini. Pada poin pertama atau bab 1, yaitu adalah latar belakang. Jurusan Teknologi Informasi adalah salah satu jurusan yang berada di Universitas Tadulako. Jurusan ini merupakan jurusan yang mempelajari ilmu solusi tentang teknologi komputer, organisasi bisnis, pemerintahan, kesehatan, sekolah, dan organisasi lainnya. Hingga saat ini, peminat jurusan Teknologi Informasi masih terhitung sangat banyak, dikarenakan beberapa alasan dari beberapa individu. Pada saat pihak jurusan maupun pihak organisasi yang terkandung dalam jurusan ini membutuhkan data-data mahasiswa baru untuk kebutuhan suatu kegiatan, seringkali diberikan data acak sehingga pihak-pihak yang membutuhkan data tersebut kesulitan dalam melakukan pencarian data tertentu dikarenakan pihak yang membutuhkan data tersebut terus mengecek satu persatu data dengan teliti, sehingga dengan metode seperti ini kurang efektif dalam mencari suatu data mahasiswa baru. Dalam hal ini, selain kesulitan dalam melakukan pencarian data, pihak-pihak yang ingin melakukan penambahan sekaligus pengubahan data mahasiswa baru juga kurang efektif dikarenakan metode yang digunakan masih manual, sehingga data-data mahasiswa baru masih terbilang rentan hilang. Selanjutnya, poin kedua yaitu identifikasi masalah. Yang pertama, ada sistem yang dapat dipakai untuk melakukan pendataan mahasiswa baru, belum ada. Yang kedua, sulitnya melakukan pendataan mahasiswa baru. Juga yang terakhir atau yang ketiga, yaitu sulitnya melakukan pengubahan data mahasiswa sekaligus mencari data mahasiswa secara terfokus. Untuk poin ketiga pada bab ini yaitu rumusan masalah. Bagaimana cara membangun sistem informasi pendataan mahasiswa baru di lingkungan teknologi informasi? Bagaimana cara melakukan pencarian data mahasiswa baru dengan cepat? Juga bagaimana cara melakukan pendataan mahasiswa baru? Dan poin terakhir yaitu tujuan penelitian pada bab ini. Berdasarkan pada hal-hal yang telah dijelaskan di atas, maka aplikasi ini diharapkan dapat memberikan kemudahan pada admin atau staf jurusan dalam proses penginputan data mahasiswa yang baru. Yang kedua, yaitu memberikan kemudahan pada pihak-pihak tertentu mencari sekaligus melihat data mahasiswa yang telah terdaftar. Selanjutnya, pada bab 2. Pada bab 2 ini ada landasan teori. Pada landasan teori ini ada sistem informasi, basis data, dan UML atau Unified Modeling Language. Untuk sistem informasi merupakan kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen. Dalam arti yang sangat luas, istilah sistem informasi yang sering digunakan merujuk kepada interaksi antara orang, proses algoritmik, data, dan juga teknologi. Selanjutnya ada basis data. Basis data merupakan sebuah koleksi atau kumpulan dari data yang bersifat mekanis, terbagi, terdefinisi secara formal, serta terkontrol. Pengontrolan dari sistem database tersebut adalah terpusat, yang biasanya dimiliki dan juga dipegang oleh suatu organisasi. Kemudian UML atau singkatan dari Unified Modeling Language adalah sebuah metode pemodelan standar secara visual yang digunakan untuk menggambarkan desain sistem dari sebuah perangkat lunak. Adapun tujuan dari fungsi UML ini sendiri yaitu adalah dapat memberikan bahasa pemodelan visual kepada pengguna dari berbagai macam pemrograman maupun proses rekayasa. Selanjutnya, untuk metode pengembangan sistem yang saya gunakan yaitu metode prototype. Untuk metode pengembangan sistem prototype yang saya gunakan, yang pertama dapat dilakukan pengumpulan kebutuhan, di mana pengumpulan kebutuhan ini staf dan pengembang bersama-sama mengidentifikasikan format perangkat lunak, mengidentifikasikan kebutuhan dari sistem yang dibuat, dan menentukan kriteria digunakan untuk mendukung keputusan pendistribusian kebutuhan dasar. Selanjutnya,
membangun prototipe. Membangun prototipe dengan membuat rancangan sementara yang berfokus pada fungsionalitas sistem. Pada penelitian ini, prototipe yang dibangun ialah semua fungsi-fungsi yang digunakan pada setiap halaman dengan antarmuka standar. Selanjutnya di sini ada kondisi di mana jika sistem sesuai kebutuhan, maka akan diarahkan kepada pengkodean sistem. Jika tidak, maka dikembalikan lagi kepada pengumpulan kebutuhan. Nah, untuk pengkodean sistem, di tahap ini prototyping yang sudah disepakati diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman yang sesuai. Penulis menggunakan bahasa pemrograman Pascal. Pada tahap ini, penulis mengkodekan semua kebutuhan sistem secara lengkap dengan antarmuka. Selanjutnya, menguji sistem. Setelah sistem sudah menjadi suatu software yang siap dipakai, maka software harus diuji. Hal ini untuk meminimalisirkan kesalahan software tersebut. Kemudian ada evaluasi sistem. Perangkat lunak atau software yang telah diuji dan diterima klien untuk siap digunakan. Selanjutnya, pada bab 3 yaitu diagram UML. UML adalah kependekan dari atau singkatan dari Unified Modeling Language. Sederhananya, UML dapat diartikan sebagai pendekatan modern untuk pemodelan dan mendokumentasikan perangkat lunak. Untuk saat ini, UML merupakan salah satu teknik pemodelan proses bisnis paling populer. UML telah digunakan sebagai bahasa pemodelan tujuan umum atau general purpose di bidang rekayasa perangkat lunak. Namun, sekarang UML telah banyak digunakan ke dokumentasi beberapa bisnis atau alur kerja. Misalnya, diagram aktivitas yang merupakan jenis diagram UML yang dapat digunakan sebagai pengganti diagram alur. Diagram aktivitas menyediakan cara pemodelan alur kerja yang lebih terstandarisasi serta berbagai fitur yang lebih luas untuk meningkatkan keterbacaan dan efektivitas. Selanjutnya ada data flow diagram atau disingkat dengan DFD. Di sini saya menggunakan data flow diagram atau DFD level 1, di mana user dan admin akan melakukan login. Selanjutnya akan dicek data pada database daftar akun. Setelah itu, database daftar akun akan mengambil data pada form login. Selanjutnya user atau admin melakukan input data mahasiswa baru pada form input. Kemudian setelah diinput data, maka akan disimpan pada tabel database maba. Selanjutnya tabel data maba akan mengambil data dari form input tersebut. Selanjutnya user atau admin melakukan cetak data pada form cetak. Data akan diambil dari tabel data maba ke form cetak. Selanjutnya setelah dicetak, maka jurusan teknologi informasi akan menerima data. Selanjutnya ada use case diagram, di mana user dan admin merupakan aktor. Dapat kita lihat user dan admin dapat melakukan login, daftar akun, main menu, dan juga dapat melihat data mahasiswa baru di jurusan teknologi informasi. Namun, user tidak dapat menginput data mahasiswa baru jurusan teknologi informasi, juga user tidak dapat mencetak data. Namun, yang hanya dapat mencetak data dan juga menginput data mahasiswa baru jurusan teknologi informasi hanyalah dilakukan oleh admin. Selanjutnya, fitur-fitur dari aplikasi yang telah saya buat yaitu sebagai berikut. Yang pertama, login sebagai. Fitur ini merupakan fitur yang dapat digunakan untuk memilih level pengguna dari aplikasi. Selanjutnya, fitur login. Fitur ini digunakan sebagai salah satu tingkat keamanan dari suatu sistem atau sistem yang telah saya buat. Yang ketiga, menu utama. Fitur ini adalah menu utama dari aplikasi. Yang keempat, input data maba. Fitur ini merupakan fitur yang dipakai untuk melakukan penginputan data mahasiswa baru. Selanjutnya, fitur cari data. Fitur ini merupakan fitur yang dipakai untuk mencari data mahasiswa tertentu. Fitur lihat data, ubah data, dan hapus data merupakan fitur untuk mengelola data maba apabila terjadi kesalahan penginputan data mahasiswa baru. Yang terakhir yaitu ada cetak data. Fitur ini digunakan untuk mencetak data dalam bentuk hard copy atau print, atau bisa juga dipakai untuk menyimpan data maba dalam bentuk file atau backup ke dalam komputer. Selanjutnya ada bab 4. Pada bab 4 ini terdapat pengujian perangkat lunak. Dalam pengujian perangkat lunak ini, saya menggunakan suatu jenis pengujian yang berfokus pada fungsional perangkat lunak yang dibangun. Jenis pengujian yang diambil adalah jenis pengujian black box dengan metode State Transition Table.
Pengujian black box adalah pengujian yang sistemnya tanpa memperhatikan struktur logika internal perangkat lunak. Jenis ini digunakan untuk mengetahui apakah perangkat lunak berfungsi dengan benar. Pengujian ini memungkinkan sistem memperoleh kumpulan kondisi input yang akan mengerjakan seluruh keperluan fungsional program. Tujuan metode ini mencari kesalahan pada fungsi yang salah atau hilang, kesalahan pada interface, kesalahan pada struktur data atau akses database, kesalahan performansi, dan yang terakhir kesalahan inisialisasi dan tujuan akhir. Untuk selanjutnya yaitu demo aplikasi. Baiklah, sekedar informasi tentang aplikasi yang saya buat dapat dicek atau dilihat pada link deskripsi di bawah. Selanjutnya saya akan memperlihatkan tentang demo aplikasi yang telah saya buat.
Baiklah, itu yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan banyak terima kasih.